Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Bapak Thalib SPDI pada pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan membahas tentang hijrah Nabi Muhammad SAW. Poinnya yaitu tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari bagaimana kehidupan Yasrib sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kalian sudah mempelajari dan memahaminya, bukan? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum Bapak melanjutkan ke materi pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama adalah kalian harus mampu menganalisa sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Yang kedua adalah kalian harus bisa menyimpulkan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Jadi ada dua pembelajaran ya, dua tujuan pembelajaran. Yang pertama menganalisa, kemudian yang kedua kalian menyimpulkan. Oke. Sebelum kita lanjut ke materinya, Bapak tanya dulu, apa itu hijrah? Ada yang tahu nggak hijrah? Ya, jadi kan ini membahasnya tentang hijrah Nabi ke Yasrib. Tapi Bapak tanya dulu, ada yang tahu nggak apa itu artinya hijrah? Ada yang tahu? Kalau tahu tunjuk tangan. Oke, Bapak kasih penjelasannya ya. Hijrah itu berasal dari bahasa Arab hijrah. Akar kata dari hajaro yang berarti artinya berpindah. Jadi maksud di sini adalah Rasulullah berpindah dari Mekah ke Yasrib ya. Jadi Rasulullah pada saat itu berpindah ke Yasrib, makanya disebutnya dengan istilah hijrah atau berpindah. Apa yang menyebabkan Rasulullah berpindah? Nah, nanti kita cari tahu ya. Nah, sebelum kita cari tahu, Bapak tanya dulu, di mana Yasrib itu? Ada yang tahu nggak? Yasrib itu di mana? Kira-kira di daerah mana atau di negara mana Yasrib itu berada? Ya, jadi Oke, ini ada gambar apa tuh? Gambar Masjid Madinah. Oh, berarti Yasrib itu ada di mana? Ada di Madinah. Nah, berarti kan kita tahu sekarang Yasrib itu ada di Madinah. Nah, sekarang kita langsung ke pembahasan ya, yaitu mengenai sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Tolong kalian perhatikan ya baik-baik video ini supaya kalian mengerti dan paham. Nanti pada akhir pembelajaran Bapak akan membuat soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang supaya kalian bisa menjawabnya. Oke. Apa sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Yasrib? Yang pertama adalah adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Yasrib, yaitu surat Al-Anfal ayat 30 yang diwahyukan, yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad agar pergi ke Yasrib atau berhijrah ke Yasrib. Yang kedua, pada saat itu ada tekanan kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Jadi kaum muslimin pada waktu itu di Mekah sangat menderita. Mereka mengalami kesulitan dan kesengsaraan akibat perbuatan kafir Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada masyarakat atau kepada kaum muslimin untuk berhijrah ke Yasrib ya, dengan tujuan supaya mereka semua terhindar dari penderitaan atau kesulitan yang dilakukan oleh orang-orang
Quraisy. Ya, jadi pertama itu. Nah, kemudian yang selanjutnya alasan yang ketiga adalah adanya jaminan keamanan dari penduduk Yatsrib. Jadi pada tahun ke-12 kenabian datanglah 12 orang penduduk Yatsrib ke Mekah untuk berhaji. Mereka terdiri dari 10 orang suku Khazraj dan 2 orang suku Aus. Mereka bermaksud untuk menemui Rasulullah selain berhaji. Jadi mereka bermaksud untuk menemui Rasulullah. Namun Rasulullah pada saat itu tidak mau menemui mereka karena dikhawatirkan akan dicelakai oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Nabi Muhammad bersedia menemui mereka di desa Aqabah, sebuah desa di dekat Mina. Pada malam itu terjadilah baiat pertama. Apa itu baiat? Baiat itu adalah tanda setia kepada Rasulullah. Jadi penduduk Yatsrib pada waktu itu memiliki sifat yang ramah, lemah lembut, suka menolong dan berjanji untuk setia dan melindungi keselamatan dan keamanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi karena adanya jadi yang tiga itu adanya jaminan keamanan dari penduduk Yatsrib. Yang poin keempatnya yaitu ada langsung permintaan langsung dari penduduk Yatsrib kepada Rasulullah untuk pergi atau berhijrah ke negeri mereka. Pada tahun berapa itu? Pada tahun ke-13 kenabian atau 622 Masehi. Sebanyak 75 orang penduduk Yatsrib, atau diriwayatkan oleh yang lain itu ada 73 orang yang dipimpin pada saat itu oleh Arbara bin Ma'rur bersama Mushab bin Umair yang datang ke Mekah langsung untuk meminta Rasulullah untuk berhijrah ke Yatsrib. Pada pertemuan itu mereka meminta Rasulullah untuk berhijrah ke Yatsrib dan mereka bersedia patuh kepada Rasulullah, dan mereka berjanji akan melindungi Rasulullah pada waktu itu. Nah, pada waktu itu terjadilah yang disebut dengan Aqabah Kubro atau Aqabah kedua. Nah, muncul di sini ada pertanyaan, kapan peristiwa hijrah ke Yatsrib itu? Ada yang tahu? Nah, jadi peristiwa hijrah ke Yatsrib itu terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Rabiul Awal tahun ke-1 Hijriah atau tanggal 2 Juli tahun 622 Masehi. Tibalah Nabi beserta rombongannya di kota Yatsrib. Jadi pertama kali tiba di kota Yatsrib itu tanggal 16 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Bagaimana tanggapan masyarakat Yatsrib pada waktu itu? Nah, jadi tanggapan masyarakat Yatsrib pada waktu itu, mereka penuh semangat dan sukacita berbondong-bondong menyambut kedatangan Rasulullah SAW beserta rombongan. Mereka menyambut Rasulullah dan rombongan sambil melantunkan syair-syair dan lagu-lagu tanda cinta kepada beliau. Oke, dari materi yang disampaikan tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebab-sebab Rasulullah SAW ke hijrah ke Yatsrib itu ada 4 poin. Yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Yang kedua ada tekanan kaum kafir Quraisy di Mekah yang saat itu sangat mengalami kesulitan dan kesengsaraan. Yang ketiga adanya jaminan keamanan dari penduduk Yatsrib, dan yang keempat ada permintaan langsung penduduk Yatsrib agar Rasulullah hijrah ke negerinya yang diwakili oleh 75 orang penduduk Yatsrib pada waktu itu. Mungkin cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.